Perkenalkan, nama saya Samuel Sinaga. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jurnal umum. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari sebuah transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Secara etimologis, kata jurnal berasal dari sebuah bahasa Prancis, yaitu jour yang artinya hari. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan secara kronologis sesuai tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominalnya pada kolom debit atau kredit. Jadi, pengertian jurnal umum secara singkat adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk kemudahan pengolahan keuangan baik bagi pihak internal maupun eksternal organisasi. Selanjutnya, tujuan dibuatnya jurnal umum. Setelah memahami definisinya, tentunya kita juga harus mengerti apa tujuan dibuatnya general ledger tersebut. Dengan adanya general ledger, maka kita dapat mengidentifikasi dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Di antaranya, yang pertama, identifikasi terhadap transaksi yang terjadi. Yang kedua, penilaian terhadap transaksi. Yang ketiga, pencatatan dampak ekonomi dari transaksi dalam perusahaan. Selain itu, membuat general ledger juga bertujuan untuk mempermudah proses perpindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam semua akun sesuai transaksi. Prinsip dasar dalam membuat jurnal umum. Dalam akuntansi, ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam membuat jurnal umum. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses identifikasi bukti transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan. Misalnya, memo, kwitansi, nota, invoice, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan akun yang mengalami pengaruh terhadap transaksi yang terjadi dan mengklasifikasikan dalam jenis utang, harta, atau modal. Yang ketiga, menentukan apakah terjadi pengurangan atau penambahan terhadap akun yang berhubungan dengan transaksi. Yang keempat, memutuskan apakah melakukan kredit atau mendebit akun yang berhubungan dengan transaksi. Yang kelima, membuat catatan transaksi ke dalam general ledger berdasarkan bukti transaksi yang ada. Fungsi jurnal umum. Ada beberapa fungsi jurnal umum, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi historis. Artinya, semua transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan tanggal transaksi. Dalam hal ini, jurnal umum menggambarkan aktivitas suatu perusahaan setiap hari secara berurutan dan terus-menerus. Dengan kata lain, general ledger disebut memiliki fungsi historis karena dilakukan secara kronologis dan sistematis. Yang kedua, fungsi pencatatan. Artinya, semua transaksi yang terjadi pada perusahaan dicatat dalam jurnal umum. Dengan begitu, maka perusahaan modal, biaya, kekayaan, dan pendapatan harus dicatat terlebih dahulu ke dalam general ledger agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. 3. Fungsi analisis. Artinya, semua pencatatan transaksi yang dilakukan dalam jurnal umum adalah hasil analisis transaksi berupa kredit dan debit yang terpengaruh. Proses analisis ini meliputi penggolongan nama akun, pencatatan kredit atau debit, serta jumlah atau besar transaksi. Yang keempat, fungsi instruksi. Artinya, jurnal umum mempunyai fungsi instruksi dalam proses memasukkan data ke buku besar. Proses pencatatan dalam general ledger tidak hanya sebatas dokumen transaksi, namun bersifat perintah atau petunjuk kredit atau debit. Yang kelima, fungsi informatif.
Di dalam General Ledger terdapat informasi dalam penjelasan bukti pencatatan transaksi yang terjadi pada perusahaan. Berikutnya, manfaat jurnal umum. Berdasarkan fungsinya, ada beberapa manfaat jurnal umum yang bisa didapatkan oleh suatu perusahaan. Di antaranya, yang pertama, untuk mendapatkan informasi tentang akan terjadinya pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat pada satu atau lebih perkiraan. Yang ketiga, mengetahui jumlah yang didebet dan dikredit bahwa mesti seimbang. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah sudah diposting ke perkiraan yang tepat pada buku besar sesuai pekerjaannya dengan membuat tanda atau referensi. Yang kelima, untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting ke perkiraan yang tepat pada buku besar sesuai nomor perkiraan dengan membuat tanda atau referensi. Cara membuat jurnal umum. Untuk bisa membuat jurnal umum akuntansi dengan baik, perlu beberapa langkah berikut ini untuk diterapkan. Simak baik-baik alasannya berikut ini. Yang pertama, pahami persamaan akuntansi. Sebelum membuatnya, pastikan untuk pahami persamaan akuntansi. Pemahaman ini penting agar kau tahu bagaimana cara mencatat transaksi dalam jurnal, akun mana yang harus digunakan hingga posisi debit kredit yang benar. Dengan pemahaman ini, maka nantinya bisa menjurnal dengan lebih cepat dan tepat. Yang kedua, kumpulkan dan identifikasi bukti transaksi. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan bukti transaksi sebagai invoice, nota, faktur atau bahkan kwitansi. Kemudian lanjutkan dengan identifikasi transaksi. Ingat, hanya transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan saja yang boleh dicatat dalam jurnal. Dalam satu transaksi, minimal ada 2 akun yang pasti terpengaruh. Yang ketiga, pencatatan jurnal umum. Selanjutnya, bisa melakukan pencatatan transaksi yang sudah diidentifikasi ke dalam jurnal. Sistem pencatatan ini akan menggunakan double entry sistem, yaitu setiap transaksi yang dicatat akan memiliki dampak pada 2 posisi keuangan atau debit kredit dan jumlah yang sama. Yang selanjutnya, contoh kasus dan soal jurnal umum. Di sini dapat kita perhatikan dan kita pahami bagaimana cara mengerjakan jurnal umum. Terima kasih.